Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Insani, Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa Niaga TV, Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kemarin kita bahas masih ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Apa bunyinya? Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan. Ayat ini sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa salah satu bukti bahwa Allah ada itu dengan kita melihat apa? Makhluk-makhluk ciptaannya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, alladzi khalaqa. Malam hari ini kita akan membahas separuh yang kedua. Fasawwa. Fasawwa artinya adalah yang menyempurnakan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay khalaqal khaliqata wa sawwa kulla makhluqin fi ahsanil hayat. Dialah Allah yang menciptakan seluruh makhluknya dan menciptakan seluruh makhluk itu dalam bentuk yang terbaik. Dan ini senada dengan ayat-ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Contoh misalnya, dalam surat As-Sajdah ayat 7. Kenapa? Surat As-Sajdah ayat 7 Allah berfirman, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang memperindah seluruh makhluk ciptaannya. Seluruh makhluk ciptaannya dibikin seindah mungkin oleh Allah Azza wa Jalla. Ini As-Sajdah ayat 7. Ada ayat yang lain yang mirip, surat An-Naml ayat 88. Dalam surat An-Naml ayat 88 Allah berfirman, Sunna'allahilladzi atqana kulla syai'. Ciptaan Allah, dialah Allah yang menyempurnakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan sesuatu maka tidak asal-asalan.
Berbeda dengan manusia. Ada sebagian manusia kalau bikin sesuatu itu ya sing penting jadi. Masak ya sematenge. Kadang kasinen, kadang orang rasane. Bikin kopi kadang kepahitan, kadang kelegen. Ya. Itulah bikinan manusia. Tapi kalau Allah menciptakan sesuatu pasti sempurna. Segala yang Allah ciptakan, tumbuhan yang Allah ciptakan pasti sempurna. Binatang yang Allah ciptakan pasti sempurna. Langit yang Allah ciptakan pasti sempurna. Bumi yang Allah ciptakan, laut yang Allah ciptakan, gunung yang Allah ciptakan, apalagi manusia. Surat napa? At-Tin. Ayat pinten? Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ayat berapa ini? 4. Loh, kok ayat 4 enggak ayat pertama? Karena ayat pertama, kedua, ketiga isinya sumpah semuanya. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sebelum Allah menyampaikan kepada kita bahwa manusia makhluk yang paling sempurna, Allah awali dengan sumpah 4 kali. Kira-kira kalau Allah menyampaikan sesuatu tanpa diawali sumpah, jenengan percaya atau tidak? Apalagi diawali dengan sumpah, dan gak cuma 1, 4 sumpah sekaligus. Ya. Baik, kita jangan manusia dulu, kita bahas nanti manusia yang terakhir. Kita bahas dulu misalnya tetumbuhan. Apa? Tetumbuhan. Berapa jenis tetumbuhan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dan semuanya sempurna. Pernah ada konon seseorang yang setengah protes ketika ngelihat pohon semangka. Ya, ketika ngelihat pohon semangka. Ora proporsional temen. Wong batangnya apa? Kecil segini, merembet, buah gede, ora cocok. Kemudian setelah itu ngelihat pohon beringin. Gimana gede-gede, buah cilik semuanya, ora cocok temen. Terus itu menggelayuti pikiran ini, enggak. Harusnya itu beringin tuh ya sesuai dengan apanya? Sesuai dengan keperkasaannya, buaya kayak semangka. Nek semangka kudune buaya cilik. Menyesuaikan apa? Pohonnya. Akhirnya dia diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala ketika sedang tiduran di bawah pohon beringin. Asu kesel turun kono. Nyenyak sekali. Tahu-tahu bangun. Tepluk. Kejatuhan apa? Buahnya beringin di pipinya. Mak tepluk gitu. Terus bangun. Langsung dia, ya Allah, andaikan buah pohon beringin itu kayak apa? Semangka. Ya bonyok. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu proporsional. Semuanya sempurna. Ya. Coba lihat pohon padi. Batangnya padi itu kan kecil ya.
Paling cuma separohnya ibu jari kelingking ini. Itu kan rapuh. Ya, panjenengan ambil cuma ginikan saja sudah patah. Tapi lihat bagaimana batang yang serapuh itu bisa menopang biji-biji padi yang menguning. Coba, satu batang itu berapa butir biji padi? Petani mana petani? Sing petani beratau ngitung apa banding sing guru. Coba bayangkan Anda. Bagaimana batang yang sekecil itu bisa menopang puluhan atau ratusan butir padi dan tidak ambruk, kecuali kalau ada angin ribut itu masalah. Tapi kalau nggak ada angin ribut, tetap dia bisa kokoh seperti itu sampai datang waktu panen. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dengan sempurna, bukan hanya penampilan luarnya saja, termasuk fungsinya. Coba kita manusia itu kan butuh macam-macam zat. Kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh vitamin, kita butuh zat besi. Coba lihat, setiap apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ada Allah sediakan di tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Karbohidrat, gari milih. Apa? Beras. Pemaning? Budin. Kentang. Yang nggak cocok kentang bisa makan beras. Yang nggak cocok beras bisa makan sagu. Yang nggak cocok sagu. Semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nggak cocok beras, disediakan sama Allah Subhanahu wa taala ketela. Yang nggak cocok ketela jagung. Ini baru satu zat yang dibutuhkan oleh manusia. Apa cuma karbohidrat yang dibutuhkan oleh manusia? Enggak. Vitamin dibutuhkan oleh manusia. Coba lihat tumbuhan. Vitamin apa saja? Vitamin A. Allah sediakan dalam wortel, tomat. Jenengan loh, ini jenengan nyebut sing salah jenengan loh. Ya. Vitamin C paling gampang vitamin C. Jeruk, jambu, tomat maning. Ya. Apa yang merah-merah itu buah naga. Betul ya, buah naga. Coba vitamin apa saja ada. Zat besi ada dalam tumbuhan. Apa contohnya? Kangkung, bayam, wijen. Wijen Ustaz, iya. Ya. Ada zat besinya. Dan begitu banyak yang dibutuhkan zat yang dibutuhkan oleh manusia. Ada dalam tumbuhan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Protein ada dalam biji-bijian. Ya, kita bicara protein nabati yang dari tumbuhan. Ada kedelai gitu kan ya. Kemudian kacang ya. Lihat fungsi dari tumbuhan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya sempurna, bentuknya dan fungsinya. Oke, itu jadi tumbuhan. Kita pindah binatang. Ya. Allah ciptakan binatang pun demikian. Allah ciptakan bentuknya sempurna, fungsinya juga sempurna. Coba jangan lihat binatang-binatang tersebut. Ada yang memang Allah bikin manut sekali. Dikon maju, kon mundur, kon mandek. Apa itu? Kebo. Apa lagi? Sapi, kuda. Ditumpaki, coba jenengan bayangkan. Bukan jenengan yang numpaki, dokar bayangkan. Coba dokar sama kuda besar mana? Kuda sama dokar besar mana? Dokar. Wis gede ditumpaki wong lemu-lemu mening.
Bagaimana binatang-binatang itu nurut? Saya tanya, yang bikin nurut binatang-binatang itu siapa? Allah. Kadang-kadang kuda-kuda yang awalnya adalah kuda-kuda liar, Allah Subhanahu wa ta'ala bikin kuda-kuda itu setelah dilatih oleh manusia mau nurut. Ya. Dan kemudian binatang-binatang yang bisa kita manfaatkan untuk dinaiki tadi sebagai kendaraan, Allah ciptakan bentuk organ tubuhnya sesuai dengan fungsinya. Coba perhatikan sapi, coba perhatikan kerbau, coba perhatikan kuda. Giginya, lihat giginya. Rata-rata giginya geraham, terus apa? Gigi seri. Jarang-jarang ada kuda punya apa? Taring. Coba seandainya Allah ciptakan sapi punya taring. Nek lagi kesuh kepriwe jajar. Dipangan. Tapi yang Allah ciptakan hewan punya taring itu apa? Harimau yang enggak kita naiki. Ya, apalagi singa enggak kita naiki. Apalagi ya kucing masa sih ditumpaki. Buaya, betul. Allah ciptakan, lihat giginya buaya. Siapa yang bikin gigi-gigi tersebut bisa lancip-lancip semuanya? Ya. Sedangkan binatang yang lain dibikin sama Allah Subhanahu wa ta'ala giginya rata. Sehingga dari itu kita bisa, oh ini herbivora, oh yang ini omnivora. Nek dewek apa? Pemakan segalanya apa istilahnya? Apa? Omnivora. Ya, kabeh mlebu. Aspal ya mlebu. Ya. Kemudian jenengan jangan, wah ini gimana? Macan makan rusa, kasihan rusanya. Itu sudah ekosistem yang Allah bikin. Ya. Dan alhamdulillah dari dulu sampai sekarang rusa yang dimakan oleh macan itu nggak habis. Habisnya rusa sama siapa? Lo omnivora mau gue. Ya. Tapi seandainya dibiarkan ekosistem itu seperti apa adanya, nggak habis enggak. Yang habisin itu manusia. Ya. Dan ketika manusia datang merusak ekosistem tadi, akhirnya yang rugi juga manusia sendiri. Ya. Saya pernah baca kisah terjadi kelaparan dahsyat di, kalau nggak salah di Cina. Pernah terjadi kelaparan dahsyat di Cina. Ribuan manusia atau bahkan ratusan ribu meninggal dunia karena kelaparan. Pemicunya apa? Pemicunya mereka ingin meningkatkan hasil panen gandum mereka. Jadi selama ini mereka sudah dikasih panen yang cukup baik. Akan tetapi mereka ingin lebih tinggi lagi hasil panennya. Dan selama ini mereka menganggap yang bisa mengurangi hasil panen itu adalah burung. Ya. Yang dari waktu ke waktu memakani tumbuhan atau tanaman mereka ini. Akhirnya mereka itu membunuh seluruh burung yang ada. Seluruh burung yang ada dibunuh sama mereka. Ribuan. Ya. Atau bahkan ratusan ribu dibunuh sama mereka. Burung pipit. Mereka pikir dengan seperti itu maka tahun depan panennya akan berhasil. Ternyata gagal total. Kenapa? Habis dimakan oleh serangga. Apanya? Tanaman mereka. Rusak. Semuanya rusak. Gagal panen. Sehingga terjadi kelaparan. Gak ada bahan pokok. Itulah ketika orang merusak ekosistem yang sudah dibikin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan orang-orang yang jualan burung warna-warni di pinggir-pinggir jalan itu.
Gimana cara menangkapnya? Dengan jaring yang besar. Begitu burung-burung tadi itu diambili semuanya, akhirnya tidak ada lagi predator yang memakani wereng, belalang. Akhirnya belalangnya pesta pora menghabisi padi kita. Ya. Werengnya pesta pora menghabisi padi kita. Sama juga ketika kerjaannya malam-malam nyari ular, ya. Ular diburu sampai habis. Akhirnya tikus nggak ada yang memakan. Ya. Bebas ke sana kemari. Dulunya tikus takut karena ada ular. Ularnya semuanya dihabisi. Akhirnya rusaklah ekosistem. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan begitu sempurna. Mulai dari tumbuhannya, binatangnya, sampai pergantian siang dan malamnya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada siang, ada malam. Makanya ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita bahwa adanya siang dan malam itu adalah salah satu manifestasi kasih sayang Allah. Salah satu wujud kasih sayang Allah kepada manusia itu adanya siang dan malam. Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 73. Surat apa? Al-Qasas ayat 73. Wa min rahmatihi. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah. Jadi Allah itu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita begitu banyak. Salah satu bentuknya, ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah jadikan untuk kalian ada malam, ada siang. Untuk apa malam? Litaskunu fihi. Agar kalian bisa beristirahat dengan nyaman di malam hari. Siangnya untuk apa? Walitabtaghu min fadlihi. Dan di siang harinya kalian bisa bebas mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu enggak membuat dunia ini cuma siang terus? Mampu? Mampu. Allah mampu untuk membuat malam terus? Mampu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui manusia butuh kerja, butuh istirahat. Coba jenengan perhatikan, mungkin panjenengan pernah nyoba. Kalau malam itu kurang tidur, kemudian diganti waktu tidurnya di siang hari, di pagi hari, waktunya kerja. Ketika bangun enak enggak? Enak enggak? Enggak enak. Tubuh itu rasanya apa? Sakit-sakitan. Padahal durasi waktu tidurnya sama. Dan padahal panjenengan membuat kamar itu ditutup, lampu dimatikan. Membikin seakan-akan itu kayak malam. Tetap enggak bisa. Kecuali kalau tidur siang. Tidur siang kan paling cuma sebentar, setengah jam, 1 jam. Tapi merubah waktu siang hari untuk tidur terus. Ya, apalagi habis subuh, ya. Itu menyalahi apa yang Allah sampaikan dalam ayat tadi. Termasuk orang yang kerjanya malam hari. Aduh, kepriwe ki Ustaz. Yang jadi satpam ki kepriwe Ustaz. Ya itu sih mungkin lain masalahnya. Akan tetapi ada saatnya kita itu bekerja, ada saatnya kita istirahat. Allah ciptakan adanya siang, adanya malam. Itu untuk kita merenungi betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita suruh berpikir kan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Terus apa? Wakhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahar. Pergantian malam dan
siang. La ayatin. Di dalamnya ada tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Liulil albab. Sing gelem mikir. Sing ora ya ora. Ya. Orang yang mau berpikir, dia akan melihat subhanallah, ma khalaqta hadza batila ya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang Engkau ciptakan secara sia-sia ya Allah. Tumbuhan, binatang, siang dan malam. Sekarang kita masuk kepada manusia. Tadi kita sudah sampaikan surat nopo? At-Tin. Ayat berapa tadi? Ayat 4. Kenapa Allah sampaikan ayat keempat? Karena ayat pertama sampai ketiga Allah isi dulu dengan sumpah. Berapa sumpah tadi? 4 sumpah. Sumpah itu fungsinya apa toh? Apa fungsinya? Meyakinkan. Aku ora nyolong, temenan lah. Demi Allah aku ora nyolong. Nah, itu fungsinya sumpah adalah meyakinkan. Tadi saya sudah sampaikan, seandainya Allah menyampaikan sesuatu tanpa sumpah, jenengan yakin? Jenengan yakin? Yakin. Lebih yakin lagi kalau Allah pakai sumpah. Dan sumpahnya enggak cuma satu. Berapa tadi? 4 sumpah sekaligus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Dalamnya dan luarnya. Penampilan luarnya dan dalamnya. Semuanya Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik. Seimbang. Tadi saya buka-buka tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka, Allah yarham, rahimahullah ta'ala. Ketika beliau menjelaskan ayat alladzi khalaqa fasawwa. Ya, beliau menafsirkan fasawwa ini seimbang. Sempurna, seimbang. Jadi postur tubuh manusia dibikin begitu seimbang. Saking seimbangnya, kita itu bisa mengukur tinggi seseorang hanya dengan melihat jejak telapak kakinya. Percaya? Hanya dengan melihat jejak telapak kaki seseorang, kita bisa mengukur tinggi badannya. Percaya atau tidak? Rumusnya sih kepriwe. Coba jenengan sekarang ukur telapak kaki jenengan. Orang gawa garisan, pakai ini. Pakai apa? Jengkal ya? Jengkal ya? 1 jengkal. Coba jenengan ukur. Berapa? Hah? Berapa? 1 jengkal. Iya. Ana sing luwih dawa? 1 jengkal. Oke. Muka jenengan berapa? Berapa? 1 jengkal. Sudah ketahuan. Dari leher sampai ke perut, sampai ke pinggang sini. Berapa jengkal? Ayo diukur kok. Menang boy. Berapa? 2. Sudah berapa? Kok 4? 1, 2, 3. Berapa? Berapa? 3. Ya. Dari perut, dari pinggang ini ke lutut berapa? 2. Berarti sudah berapa? 5. Dari lutut ke telapak kaki berapa? 2. Berapa? 7. Kita hanya dengan melihat telapak kaki seseorang, kita bisa mengukur, oh ini yang lewat orangnya tingginya segini. Jadi kalau ada orang mau berbuat jahat kepada kita, kita lihat aja telapak kakinya seberapa. Nek padane lebih gede, mundur bae. Cilik banget, apa tuyul apa ya? Itulah keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kesempurnaan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang Arab dahulu, mereka itu bisa mendeteksi lawan mereka hanya dengan melihat jejak telapak kakinya.
Bayangkan orang Arab itu kan orang SD kan ya. SD enggak, SMP tidak ya. Tapi begitu cerdasnya mereka. Ya. Bahkan ada ilmunya itu untuk melihat telapak kaki seorang anak dengan seorang dewasa. Ini masih keturunan atau tidak? Ada ilmunya. Ya. Kalau nggak salah ilmunya itu judulnya ilmu qiyafah. Ilmu apa? Qiyafah. Itu pernah dipraktekkan oleh seorang di zaman Nabi SAW ketika melihat kalau nggak salah kakinya Usamah dengan kakinya Zaid kalau nggak salah. Usamah bin Zaid. Ya. Dilihat sama orang ahli qiyafah itu. Wah ini kakinya sama ini, anaknya ini. Hanya dengan apa? Ngelihat? Berarti kan lebih keren lagi. Bukan hanya sekedar ngukur satu gilan. Enggak. Sampai bisa mendeteksi. Ya. Oh ini keturunannya ini. Siapa nih? Orang ngerti aku. Ya, itu ada ilmunya sendiri. Begitu Allah menciptakan manusia. Penampilan luarnya begitu sempurna. Cari makhluk yang sesempurna manusia. Tidak ada. Ya. Tapi kan manusia tidak bisa secepat secepat citah kalau lari. Bisa. Ya. Numpak motor. Berarti kan bisa. Intinya kan bisa lebih cepat. Tapi kan manusia nggak bisa terbang kayak burung. Oh bisa, lebih dhuwur. Dengan apa? Pesawat. Tapi kan nggak bisa nyelam kayak ikan. Oh lebih dalam, pakai kapal selam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan manusia. Oke lah binatang yang lain bisa menyelam, kemudian bisa berenang dengan begitu jarak yang begitu jauh. Tapi kan ikan tadi nggak bisa merambat apa? Pohon. Ya. Oke lah sekarang ada binatang yang bisa merambat pohon. Apa contohnya? Bajing. Tapi kan nggak bisa nyelam bajing. Coba manusia. Manjat pohon bisa, berenang bisa, berjalan bisa, dan berjalannya paling keren. Ya. Coba sekarang lihat berjalannya makhluk-makhluk lain selain manusia. Kambing, gimana berjalannya? 4 kaki. Apalagi? Sapi 4 kaki, anjing, kucing 4 kaki. Kita saja yang bisa berjalan tegak seperti ini, paling sempurna. Sing paling perak kalau dewek lah apa? Ketek, ya, kera, ya. Yang katanya si Anu itu keturunannya. Ya. Kalau saya sih moh, sorry ya. Ya. Kalau dia merasa keturunannya kera ya, itu hak dia itu. Ya, kalau saya nggak mau. Coba lihat kera, bagaimana jalannya kera? Tetap gak bisa jalan. Oh bisa Ustadz itu pas topeng monyet. Itu kan cuma sebentar. Ya. Dia tetap jalannya pakai 4 kaki. Ya. Itu baru kita melihat cara jalannya. Bagaimana seandainya kita melihat secara detil. Masing-masing jadi organ tubuh kita. Mata yang Allah ciptakan. Begitu indahnya bola matanya. Ada hitamnya. Ada apanya? Ada warna putihnya. Coba bayangkan bagaimana seandainya mata itu semua warnanya putih atau semua warnanya hitam. Allah bikin mata proporsional manusia. Ada bulatannya, ada putihnya. Ukurannya juga luar biasa. Enggak terlalu gede, enggak kayak bal kasti gitu kan. Enggak juga kayak kedelai kecil, enggak. Dibikin proporsional sesuai dengan wajah kita. Sudahlah jenengan itu, nggak usah mirip-mirip kok nyumpain kayak artis Korea, orang cocok. Ngumpul Balingga. Sudah Allah ciptakan kita ini sudah seperti ini sudah. Itu sudah yang tersempurna, sudah paling sempurna. Ya. Makanya agama kita melarang operasi-operasi yang seperti itu. Ya, tambah mancung, ya.
kemudian bikin lesung apa? Lesung pipit, ya. Udahlah, Allah ciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Gak cuma hanya bola matanya dilengkapi sama Allah, ada apa namanya? Ada ini apa namanya? Bulu mata. Wis ora usah ditambah-tambahi, medeni. Ya, sudah asli saja sudah. Ya, ada sebagian orang wah kurang lentik, alah malah medeni. Ya, kayak topeng monyet. Ya. Sudah seperti apa adanya saja. Ya. Kemudian Allah kasih kita alis, ya, untuk menghalangi keringat supaya tidak masuk, menghalangi debu supaya tidak masuk. Kalau terlanjur masuk, mata kita bisa mengeluarkan apa? Air mata, bisa kedip dalam satu hari. Manusia itu bisa kedip 9.000 kali. Dalam apa? Sehari. Bayangkan. Ini semuanya adalah menunjukkan betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini secara agak luas saya sudah bahas dalam ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nanti panjenengan cari aja surat At-Tin ayat berapa? Ayat 4. Ya, cari aja surat At-Tin ayat 4. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Jangan lupa hari Sabtu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, bisa menghapuskan dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.